Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan memaparkan materi mengenai literasi digital. Oke, perkenalan dulu dari kelompok satu ini ada Anita Rahayu, lalu ada Asma Syahida, ada Eksal Tabo Anggita, ada Fadiana Nur, ada Kurnia Jalianti, ada Salwa Mutamaina, ada Siva Kamelia, dan ada Zara Varian. Oke, boleh di next. Nah, di pembahasan kali ini ada 4 topik nih. Yang pertama ada literasi digital, lalu ada dampak literasi digital, ada pengembangan ide suatu konsep, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu tadi kan namanya literasi digital ya. Nah, kita mau tahu dulu nih, literasi itu apa sih ya? Nah, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, literasi itu juga bisa dimaksud atau dimaknai sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Nah, literasi digital itu apa? Nah, literasi digital itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Menurut Common Sense Media pada 2009 menyinggung bahwa literasi digital mencakup 3 kemampuan, yaitu yang pertama ada kompetensi pemanfaatan teknologi, yang kedua memaknai dan memahami konten digital, dan yang ketiga menilai kredibilitasnya serta bagaimana membuat, meneliti, dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Nah, selanjutnya ada pentingnya literasi digital. Kenapa sih literasi digital itu penting? Jadi, dalam infografik berjudul Data Never Sleeps 2.0, bahwa di internet setiap menitnya ada pengguna YouTube yang mengupload 72 jam konten video baru. Pengguna Facebook yang membagikan lebih dari 2 juta potongan konten, Twitter membagikan 277 ribu tweet, Instagram yang mengupload lebih dari 200 ribu foto, dan website yang sebanyak 2 miliar gitu. Jadi, di era ini, tiap individu memiliki kebebasan untuk membuat sekaligus menyebarkan tanpa harus ada yang memeriksa ulang apakah informasi tersebut layak memenuhi kriteria atau tidak. Akibatnya menyebabkan kelebihan informasi. Kelebihan informasi tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam mencari informasi yang benar-benar bernilai. Melihat kondisi ini, maka diperlukan kemampuan literasi digital bagi setiap individu agar dengan mudah dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, membuat serta memanfaatkan juga menyebarluaskan kembali informasi tersebut. Boleh di next? Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada kerangka kompetensi. Nah, di kerangka kompetensi ini ada kompetensi abad 21 dan juga ada kompetensi di digital. Nah, kompetensi abad 21 ini ada critical thinking dan problem solving, yaitu melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Dan yang kedua itu ada communication, yaitu komunikasi, sebuah keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga itu ada collaboration atau suatu proses yang melibatkan kerjasama antara beberapa individu dalam satu kumpulan untuk mencapai hasil. Dan yang keempat itu ada creativity dan innovation, yaitu keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya dan bersifat orisinil serta mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah. Dan yang kelima itu ada kultur atau hubungan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar untuk mengetahui dan menghargai nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada connectivity, yaitu kemampuan untuk terhubung dengan orang lain di sekitar dalam membangun dunia yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada kompetensi digital, mengacu pada Dikom 2.0 Komisi Eropa di tahun 2015, yaitu ada informasi dan literasi data atau yang dimaksud sebagai kemampuan untuk mencari, memilih, dan memilah serta mengelola data dan informasi.
Yang kedua itu ada komunikasi dan kolaborasi, yaitu untuk berinteraksi, berbagi, terlibat, dan bekerja sama melalui teknologi digital. Dan yang ketiga ada kemampuan menciptakan konten digital, yaitu berkaitan dengan berbagai keterampilan, pengembangan integrasi, dan menata ulang konten digital. Yang keempat yaitu ada keamanan. Ini mengarah kepada kemampuan menjamin perlindungan terhadap gawai, data kerahasiaan, kesehatan, dan lingkungan atau proses belajar. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan memecahkan dan mengatasi persoalan secara teknis. Nah, dimanapun kita mengidentifikasi kebutuhan dan respon teknologi, ini diperlukan kreativitas dalam penggunaan teknologi digital serta mampu mengidentifikasi kekurangan teknologi digital. Baik, next. Oke, selanjutnya ini ada dampak positif dari digitalisasi. Di sini kita ada menganalisis 4 dampak positif dari digitalisasi. Yang pertama ada kemudahan untuk mengakses informasi. Dan seperti yang kita tahu, di sini kita ada yang namanya WWW atau World Wide Web yang telah mengubah nih pola komunikasi di dunia. Karena informasi dari seluruh dunia tersedia secara luas dan bebas di internet. Hal ini ngebuat semua informasi itu mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dan semua ini tuh berkat dari teknologi modern. Yang kedua ada menghemat waktu. Maksudnya dari menghemat waktu adalah contohnya itu kita punya aplikasi namanya Google Maps-nya, yang dimana bisa ngebantu kita untuk mencari lokasi secara tepat. Nah, aplikasi buatan Google ini nih ngebantu kita untuk melakukan navigasi pada daerah yang belum pernah kita kunjungi. Hal tersebut tentunya akan menghemat waktu kita untuk mencapai tempat yang dituju secara tepat dan secara cepat dan tepat. Terus selanjutnya ada inovasi di berbagai bidang. Nah, digitalisasi itu beneran menghasilkan modernisasi di berbagai bidang, baik itu bidang kedokteran, pertanian, maupun elektronik. Teknologi telah menghasilkan revolusi global nih. Teknologi yang lebih baik dalam bertani telah menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih sehat. Nah, contohnya ada teknik pertanian layer, itu membutuhkan lebih sedikit ruang dan menghasilkan lebih banyak makanan. Nah, untuk kesehatan hewan yang lebih baik, menjamin juga hasil yang lebih banyak dari produk susu ataupun unggas. Sektor kesehatan itu sendiri juga dapat banyak manfaat dari perkembangan teknologi. Bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti kanker itu ada obatnya sekarang ini. Selanjutnya untuk dampak positif itu ada teknologi untuk komunikasi. Nah, di era digitalisasi ini tuh komunikasi itu udah sangat mudah banget bagi semua orang dan kita dapat terhubung dengan seluruh orang nih di seluruh dunia. Jadi dengan adanya digitalisasi itu juga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang dimanapun dan kapanpun saja. Oke, boleh dibantu di next. Nah, tadi kita udah bahas tentang dampak positif dari digitalisasi ini. Nggak dapat kita pungkiri juga kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Nah, berikut contoh-contoh dampak negatif dari digitalisasi. Yang pertama itu ada kecanduan internet. Kayak individu yang mulai kecanduan internet itu tuh awalnya hanya kayak cari waktu luang untuk mencari kesenangan, tapi penggunaan internet tanpa disadari itu memakan waktu yang sangat lama hingga penggunanya itu nggak mudah lepas dari suatu kebiasaan tersebut. Jadi kayak kecanduan. Yang kedua ada penyebaran berita hoax dan sara. Nah, karena tadi tuh berbagai informasi bisa kita dapatkan secara cepat dan kapan di mana saja. Nah, berita berbagai informasi ini tuh bisa masuk di dunia digital itu baik berita positif maupun berita negatif seperti hoax, penipuan, terus berita yang mengandung sara, dan lainnya. Nah, informasi yang masuk tersebut tuh sulit buat disaring, sehingga banyak dari kita yang mudah terbawa informasi yang ada pada saat itu tanpa disaring terlebih dahulu. Yang kedua, ada kecanduan game online. Sebenarnya hampir mirip kayak kecanduan internet, baik remaja maupun orang dewasa itu suka banget kan ya untuk main yang namanya game online sebagai cara untuk
melarikan diri dari lelahnya kegiatan yang mengakibatkan kecanduan game online. Terus yang terakhir ini ada contohnya itu perubahan sikap. Gimana sih maksud perubahan sikapnya? Jadi banyak banget kasus yang udah ditemuin nih dampak dari perkembangan digital literasi terhadap perubahan sikap. Contohnya itu kayak penghinaan, pencemaran nama baik, penculikan, prostitusi, bullying, dan lainnya. Dan dapat menyebabkan korban itu tuh menjadi depresi. Kasus-kasus tersebut tuh udah disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap penggunaan internet ataupun digital literasi dengan baik. Nah, kecepatan penyebaran informasi yang positif yang dapat membangun semangat pengguna dan juga informasi negatif yang dapat membuat pengguna itu tuh merasa malu, rendah diri, dan sakit hati sehingga berpengaruh terhadap psikologi penggunanya itu sendiri. Mungkin boleh di next lagi. Oke, selanjutnya pengembangan ide suatu konsep dari teknologi yang sudah ada. Nah, di sini bakal dijelasin bagaimana cara mengembangkan ide untuk membuat suatu konsep dari pemakaian teknologi yang udah ada. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada faktor pendukung. Nah, di sini tuh beberapa hal yang bisa kita lakuin sebagai upaya untuk membangun dan menumbuhkan kreatif dan inovatif. Karena dengan ditumbuhkannya kreatif dan inovatif itu bakal bisa muncul tuh suatu konsep baru dari ide yang berkembang kayak gitu. Yang pertama itu ada membangun komunikasi. Nah, maksudnya apa? Kita harus membangun komunikasi yang terbuka kepada antar sesama sehingga memungkinkan orang lain itu untuk memberikan ide-ide yang kreatif dan inovatif kayak gitu. Yang kedua ada insentif. Jadi maksudnya apa di sini tuh insentif itu diberikan insentif untuk setiap inovasi biar ada pemantik. Jadi ketika suatu inovasi mendapatkan insentif itu bakal jadi pemantik untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Selanjutnya ada ruang untuk gagal. Kenapa harus diberikan ruang untuk gagal? Karena dengan kita merasakan kegagalan, itu mungkin kita bisa menciptakan atau menemukan inovasi-inovasi baru dari kegagalan yang kita rasakan. Selanjutnya ada berpikiran positif. Jadi kita tetap tuh harus berpikiran positif. Walaupun misalnya idenya nggak berkembang nih atau nggak bisa dikembangin lagi, tapi kita tetap harus berpikiran positif kayak gitu. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, kita harus apa ya, terus meningkatkan nih rasa penasaran kita, rasa ingin tahu kita karena dengan kita mencari tahu lebih dalam hal-hal yang kita apa ya, kita tertarik itu tuh bisa tuh muncul ide-ide baru, konsep-konsep baru kayak gitu. Selanjutnya ada ruang untuk peluang dan kesempatan. Jadi kita juga harus memberikan ruang untuk membuka peluang dan kesempatan. Karena kalau kita nggak ngasih ruang buat membuka peluang dan kesempatan, kita nggak bakal mencapai peluang tersebut, nggak bakal apa ya, nggak bakal bisa ngambil kesempatan tersebut kayak gitu. Lanjut terakhir ada melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena dengan kita melibatkan orang lain, melibatkan antar sesama, itu tuh kita bisa jadi lebih idenya tuh jadi lebih berkembang gitu. Karena kan kita punya pikiran-pikiran yang banyak gitu ya dari orang-orang lain juga kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendengar bahwa adanya faktor-faktor pendukung dalam mengembangkan inovasi. Sekarang kita akan membahas, menurut Geoff Morgan dan David Albury pada tahun 2003, ada juga yang menjadi penghambat dalam faktor untuk mengembangkan inovasi. Yang pertama adalah program atau organisasi yang gagal. Sebuah program atau bahkan unit organisasi yang sudah jelas menunjukkan kegagalan akan lebih baik ditutup dan diganti dengan program atau unit baru yang lebih menjanjikan. Yang kedua, ada mengandalkan suatu figur. Terkadang ada kecenderungan bahwa perubahan atau inovasi hanya mungkin terjadi jika ada figur yang kuat dan memiliki konsistensi yang tinggi.
Yang ketiga, ada tradisi atau kebijakan yang kontra inovasi. Terkadang inovasi gagal bukan karena tidak adanya dukungan teknologi, namun lebih karena tradisi atau kebijakan organisasi yang tidak pro inovasi. Yang keempat, adanya kurangnya keterampilan dari individu itu sendiri. Yang kelima, adanya kekurangan anggaran. 6, kendala di aspek administratif. Dan yang terakhir adalah tidak adanya apresiasi, karena pada dasarnya inovasi dan apresiasi sesungguhnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini saya akan coba jelasin gitu ya, satu implementasi pengembangan suatu konsep teknologi, yaitu contohnya ada di bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan sendiri, teknologi itu katalis bagi inovasi dan perubahan yang luar biasa, khususnya di era kenormalan baru saat ini dan pasca pandemi COVID-19. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan tepat sesuai kebutuhan, ini pasti akan mendorong ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam bidang pendidikan tuh contohnya itu kayak dalam penggunaan model pembelajaran gitu, kayak contohnya model pembelajaran berbasis project, itu kayak project based learning, lalu ada pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan bagaimanapun cara memanfaatkannya, ini di sini memanfaatkan teknologi ya. Adanya ragam teknologi pembelajaran harus memberikan solusi pemecahan masalah-masalah pembelajaran secara konkret, berdampak, dan juga berpengaruh. Oke, boleh di next. Oke, kesimpulannya itu, pada era digital, kelebihan informasi merupakan penyebab sulitnya mencari informasi yang bermutu, sehingga kemampuan literasi digital sangat dibutuhkan. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi menggunakan teknologi digital. Literasi digital memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dapat diambil ataupun dihindari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.